Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani sudah bergabung, Bu Ani? Bentar, Kang. Oh, sudah. Oke ya, Alhamdulillah sudah bergabung pembicara kita. Teman-teman, malam ini seperti biasa kelas pensiunan di malam Minggu atau Sabtu malam kembali berbagi sharing-sharing tentang berbagai macam industri wirausaha untuk teman-teman yang memasuki masa pensiun atau yang sudah berjalan masa pensiunnya atau yang masih jauh masa pensiunnya. Masa pensiun itu tidak dibatasi ya, apakah pensiun muda, pensiun dini atau pensiun normal lah gitu ya. Yang penting teman-teman apa memiliki niat untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diisi di masa pensiunnya supaya nanti tetap produktif. Malam ini seperti eh, sebelumnya diinformasikan di berbagai kanal termasuk di grup WA kelas pensiunan bahwa kita akan membahas tentang bisnis snack kemasan ya. Kali ini kita akan ditemani langsung oleh pakarnya, oleh praktisinya langsung yang memang usaha beliau itu di snack kemasan gitu ya, kemasannya gitu. Jadi apa namanya? Beliau adalah Ibu Ani Widyastuti, produsen dari Nukumaput. Nanti apa namanya? Produk-produknya nanti bisa ditampilkan mungkin sama Bu Ani Widyastuti. Cuman di sini yang ingin kita akan pelajari, yang akan kita diskusikan bersama adalah kita akan melihat bagaimana bisnis snack kemasan ini, peluang-peluangnya, serta penerimaan pasarnya dan seterusnya itu nanti bisa dijabarkan lebih teknis oleh beliau dan teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah gambaran utuh, gambaran konkret tentang bisnis ini gitu. Sehingga nanti mungkin punya bayangan gitu ya, punya bayangan bahwa oh ternyata bisnis ini cocok nih dengan saya gitu di saat memasuki masa pensiun atau yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Karena ini salah satu dari cabang bisnis makanan ya, kuliner. Jadi banyak sekali kuliner ini ya. Jadi kalau ini kita akan coba ngambil yang pasarnya lebih spesifik yaitu snack kemasan dan kue kering ya, yang merupakan eh, yang digeluti oleh Bu Ani Widyastuti. Nah, ini beliau dari Bandung nih. Sama-sama saya dari Bandung. Ini banyak banget nih produsen-produsen dari Bandung ya. Gitu. Nah, ini teman-teman nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, karena beliau kalau saya lihat dari status-status media sosialnya ya banyak eh, aktivitasnya luar biasa gitu ya. Nanti bisa ditanya apakah snacknya ini sudah bagaimana mengurus perizinannya, mengurus membuat kemasannya dan seterusnya. Nanti kita akan sama-sama dengarkan dari beliau. Untuk itu, saya dari Sekolah Pengusaha yang merupakan operator dari kelas pensiunan, malam ini memberikan kesempatan kepada Bu Ani Widyastuti untuk memberikan sharing-sharingnya atau pengalamannya kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kang Lintang, apa Alhamdulillah. kabar Kang? Udah lama Alhamdulillah. ya. Ya, Eh, Bentar saya share screen dulu ya. silakan Bu. Eh, Oke, nama saya Nidia Stuti ya. Eh,
seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak gitu. Tapi ada kegiatan eh, usaha lah gitu, di samping menjadi ibu rumah tangga. Mungkin kalau secara kapasitas keilmuan, ilmu saya dibandingkan dengan teman-teman yang pensiunan gitu ya, yang tentunya sudah paham gitu dengan dunia apa sudah lama bergelut dengan dunia kerja dan secara keilmuan pasti lebih lebih mumpuni lah gitu dibanding saya yang hanya usahanya berawal dari seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi mungkin malam ini saya sharing sebagai praktisi lah ya, kita diskusi gitu karena ilmu saya tuh masih jauh sebetulnya ya. Hanya mungkin ada sedikit pengalaman lah gitu di bidang bisnis snack kemasan ini. Ini biodata saya. Saya udah coba berbagai macam usaha ya sebetulnya ya. Memang memang minat sih sebetulnya dari dulu itu untuk usaha, tapi pada akhirnya jatuh ke usaha makanan ini. Suaranya jelas ya, Kang? Ya, jelas Bu. Lanjut aja Bu. Jelas. Nih. Ya, jelas Bu. Silakan. Sebelum sebelum bicara lebih jauh gitu ya, sedikit saya singgung ya soal mindset kita sebagai wirausaha gitu. Karena ada beberapa teman yang kadang-kadang itu diskusi dengan saya gitu, mau mulai usaha tapi nggak jalan-jalan gitu. Dia hanya apa sih, gimana ya caranya gitu, tapi nggak ada action. Terus eh, hanya planning aja gitu. Nah, sebetulnya apa sih mindset yang ini sebetulnya ini teoritis ya. Sebagai wirausaha lah ya, terutama wirausaha pemula gitu. Kita tuh harus punya kita harus berpikir positif gitu. Kalau usaha yang kita jalankan itu nanti ke depannya itu bisa jalan gitu. Karena banyak kan teman-teman ya dari beberapa teman yang diskusi tuh mereka udah takut duluan. Ini biasanya mental blocknya tuh lebih besar gitu untuk memulai usaha tuh tantangannya ada di sini gitu. Terus sebagai wirausaha kita juga harus kreatif gitu. Karena saya bisnis makanan itu kita harus berpikir gitu. Ini kira-kira eh, makanan yang cocok di saat ini gitu itu apa sih gitu dan bentuknya harus gimana. Nah, itulah diperlukan pola pikir yang kreatif gitu untuk kalau kita ingin memulai usaha. Terus yang selanjutnya ada kita tuh harus berani mengambil resiko. Eh saya jujur saya termasuk orang yang tipenya itu agak agak sulit memulai apa namanya melangkahkan kaki ya, bukan termasuk yang mm, gerak cepat gitu, terlalu pemikir, semuanya harus perfect dulu baru berani melangkah gitu. Itu pun ketika mengeluarkan produk pertama kali itu saya pikirin dulu semua detail. Memang itu bagus, tapi pada akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Karena kalau untuk menjadi sempurna itu eh, nggak bisa gitu. Kita bisa itu karena kita melakukan karena pengalaman gitu, karena kita mencoba gitu. Nah, ini perlu kita. Tapi bukan berarti juga kita jadinya gambler gitu ya. Gambling lah gitu tanpa perhitungan, seradak seruduk gitu, apa namanya bergerak seradak seruduk, pada akhirnya malah jadinya zong hasilnya. Nah, ini yang selanjutnya tuh harus mulai dari sekarang, mulai aja dulu. Teman-teman itu kadang nanya, ini saya harus gimana dulu ya, ini harus gimana dulu ya, nanti kalau ini gimana nanti, kalau itu kalau begini gimana gitu. Jalanin aja dulu saya bilang kalau itu. Bisanya apa? Bisanya jualan lewat WA. Ya udah lewat WA dulu. Apa yang bisa dijual? Coba cari.
gitu. Mulai dari yang terkecil aja dulu, nggak perlu berpikir yang besar dengan modal besar. Kita mulai dari diri kita sendiri, apa kemampuan kita di mana, terus sumber daya yang kita punya yang bisa kita manfaatkan untuk jadi usaha itu apa aja. Kita mulai dari situ. Gitu. Terus optimis, ini optimis dengan berpikir positif nih hampir dekat ya. Optimis kalau apapun langkah yang kita ambil itu, insya Allah kalau kita fokus gitu kan, terus kita serius ngegarapnya, pasti akan ada hasilnya. Gitu. Dan yang terakhir harus terus belajar. Ini mungkin semua sih sudah ini ya, sudah paham lah sedikit tentang mindset ini, pola-pola ini. Tapi setidaknya ini saya gali sedikit biar kita tuh ingat, oh berarti saya harus begini gitu. Sekarang kita lanjut ya. Kenapa usaha makanan yang saya pilih? Satu, makanan itu adalah kebutuhan pokok ya. Ini yang paling gampang. Gitu. Rata-rata orang pensiun, orang PHK, bisnis, rata-rata larinya ke makanan karena gampang. Terus usaha makanan ini juga bisa dimulai dengan modal kecil. Misalnya kita bikin bikin keripik bisa dimulai dari rumah aja, nggak perlu modal yang besar, dengan sumber daya yang ada, dengan alat-alat yang ada gitu kan, bisa kita mulai gitu. Atau cuman jualan es teh gitu kan, es teh modalnya nggak besar kan, bisa cuman apa teh, alat-alatnya yang ada di rumah gitu kita berdayakan, itu inilah kenapa usaha makanan tuh banyak banyak sekali dan rata-rata orang-orang tuh ketika di awal usaha itu ada usaha makanan gitu. Terus alasan alasan lain gitu kenapa saya milih ini itu lebih mudah untuk menjual karena orang kan butuh makan ya. Eh, ra- kita jual ke tetangga bikin keripik aja mau ini nggak mau nyobain nggak kalau memang enak harganya reasonable gitu kan masih masih inilah masih ramah di kantong pasti orang akan coba gitu. Terus eh, yang selanjutnya itu untuk membuat variasi produk makanan itu akan lebih mudah. Banyak yang bisa digarap gitu. Mau makanan berat, makanan ringan, minuman, terus makanan frozen food misalnya. Itu kenapa banyak orang yang pada akhirnya memilih usaha makanan. Tapi gitu ya. Ternyata ketika dijalanin itu medannya tuh berat 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 banget. Karena rata-rata orang berpikiran seperti tadi kan. Jadi ketika eh, kita jalan ya, gini aja deh, saya di snack ya. Itu rata-rata teman-teman sesama UKM itu pasti usahanya snack. Dari jumlah UKM dalam satu kota itu, 70% itu pasti makanan. Dan makanannya itu jatuhnya ke makanan ringan, makanan snack gitu kan ya. Nah, eh, itulah yang menyebabkan jadinya kita tuh persaingannya tuh akan sangat tinggi banget. Ini kita butuh butuh effort yang apa ya? Harus jeli lah gitu ketika kita main, apalagi di snack ya. Kalau snack itu eh, snack itu memang banyak orang yang suka, tapi pemainnya juga banyak gitu. Sudah di apa namanya marketnya itu udah apa namanya pasarnya besar, tapi pemainnya juga besar, kompetitornya banyak sekali gitu. Terus eh, di usaha makanan itu marketnya tuh bergerak terus. Jadi, wah hari ini tren ini, sekarang lagi tren makanan yang ala-ala Korea bergerak ke sana. Dulu apa sih dulu ya, yang Milo ya, es kepal Milo ya dulu ya, es kepal Milo, semua ke sana gitu. Pasar tuh selalu selalu apa namanya, selalu berubah gitu loh. Dan kita nggak bisa fokus di satu jenis saja gitu. Itu sulit gitu. Jadi harus terus bergerak. Terus makanan juga ini
dari sisi bahan baku, terus sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi makanan itu lumayan, terutama bahan baku ya, eh, lumayan tinggi nilainya. Seperti apa namanya, kayak harga-harga ya, harga-harga bahan baku seperti telur itu kan fluktuatif ya. Jadi harganya itu nggak yang dalam dalam sebulan itu bisa berubah berapa kali ini. Ini tantangannya ada di sini gitu. Terus konsumen juga mudah 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 berpindah. Nih misalnya keripik A, oh biasa makan keripik A gitu. Terus eh, eh, ada lagi satu lagi produsen yang bikin keripik B. Konsumen akan sangat mudah gitu loh. Pindah aja ke sini, harganya lebih murah ini gitu. Nggak ada apa namanya, loyalitas ke brand gitu. Kalau untuk yang snack. Progress. Terus, Terus, nah karena nah karena pemainnya yang banyak itu, kita tentunya butuh ini ya, butuh apa namanya, pembeda gitu. Supaya produk kita itu tertanam gitu loh di pikiran konsumen kita gitu loh, di pikiran pasar ini. Caranya gimana? Yaitu dengan branding gitu, membangun merek, dan itu lumayan apa namanya, cost-nya itu, biayanya itu lumayan lumayan tinggi gitu. Nah, inilah di sini tantangan. Dan di satu sisi bisnis makanan itu mudah ya, mudah dijalankan, tapi di sisi lain kalau kita pengen eksis gitu, pengen bertahan gitu, long lasting usahanya, itu butuh butuh effort yang sangat besar dan butuh biaya juga yang sangat besar gitu. Oh ya Kang, ini nanti penjabaran dulu atau nanti ada sesi tanya jawab di tengah-tengah? Ah, ibu ibu jabarkan dulu biasa. Nanti setelah selesai baru ada sesi tanya jawab. Oh gitu. Oke, oke. Voilà. Nah, sebelum kita eh, bahas bisnis snack kemasan gitu, kita perlu mengenal dulu nih. Kita kalau mau terjun ke usaha makanan tuh ada dua tipe gitu. Sebetulnya apa aja sih eh, model model bisnisnya lah ya gitu ya. Seperti apa sih gitu usaha makanan. Itu yang pertama tuh itu ada food service. Nah, food service ini kayak seperti kita jadi membuat makanan siap saji. Itu contohnya itu seperti catering, restoran, booth. Nah, kita harus milih dulu nih, kita mau 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 mainnya di mana gitu. Terus seperti juga ini kitchen central ya. Jadi kita kita produksi tapi barangnya itu kita distribusikan untuk toko apa namanya, misalnya restoran-restoran gitu. Seperti itu. Terus yang kedua gitu. Yang kedua adalah produsen tuh makanan dalam kemasan. Ini makanan yang dikemas dan dijual ke eh, konsumen lah secara langsung gitu ya, bukan bukan ke apa namanya, bukan untuk, jadi dikemas gitu ya, dikemas terus lalu dikonsumsi lah seperti itu. Nah, saya saya usaha saya fokus di sini. Saya ambil yang ini. Jadi saya produsen makanan dalam kemasan. Itu yang ya, sebelum memilih gitu, ketika mau terjun usaha makanan mau yang mana sih gitu, karena karakteristiknya akan berbeda gitu. Kalau kita bisnis makanan yang di dalam kemasan dengan bisnis makanan food service, itu akan berbeda. Berbeda sumber daya yang dibutuhin, alat-alat yang dibutuhin, karakteristik pasarnya juga akan berbeda gitu. Makanya kita harus tentukan dulu di awal mau yang mana gitu. Selanjutnya ini saya langsung cerita sedikit ya. Eh, ini produk saya gitu, usaha saya gitu. Nanti sambil saya cerita aja gitu, usaha saya apa aja ya, menjabarkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh sambil jalan ya, sambil diskusi lah. Eh, Tagline kita tuh cemilan ramah keluarga bermisi global. Ini contoh produknya.
Visi misi, visinya itu menjadi perusahaan cemilan nasional terpercaya keluarga Indonesia yang senantiasa inovatif dengan mengangkat cita rasa lokal dan memadukan dengan cita rasa modern. Misinya itu kita eh, untuk menjadi perusahaan cemilan nasional yang terpercaya itu kita punya misi menggunakan bahan baku berkualitas yang aman, proses produksi yang higienis dan terstandar gitu terus dan senantiasa berinovasi menciptakan produk berkualitas yang inovatif. Dan satu lagi kami punya misi itu pengen memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat di sekitar gitu ya. Eh, jadi usaha saya ini dimulai dari usaha rumahan sebetulnya. Awalnya tuh tidak niat untuk dijadikan usaha gitu ya. Ini berawal dari hobi aja, dari passion saya di dunia baking gitu. Usaha ini semangatnya adalah semangat perempuan dan keluarga. Jadi saya ada eh, keinginan gitu loh untuk memberdayakan perempuan dalam usaha gitu supaya perempuan pun bisa bisa apa ya produktif lah gitu. Terutama ibu-ibu yang ibu-ibu rumah tangga ya. Ini tuh usaha ini tuh awalnya karena ada tetangga gitu yang butuh kerjaan waktu itu ya. Jadi eh, waktu itu saya sudah ini ya. Jadi gini, saya tahun 2011 itu sebetulnya sudah memulai usaha, tapi usahanya itu usaha kue, tapi made by order, nggak punya produk yang spesifik. Jadi kalau ada pesanan baru saya kerjakan, terus ada ya project-project gitulah. Nah, nah, setiap ada project-project besar, saya akan tarik ibu-ibu tetangga di sekitar rumah gitu. Cuman kan project itu nggak tiap hari ya, paling seasonal gitu. Akhirnya ibu-ibu tuh pada, Bu, coba Bu bikin Bu apa namanya bikin produk yang kita bisa kerjain tiap hari gitu. Akhirnya saya berpikir kan, ini apa gitu ya. Nah, saya lihat keluarga saya ternyata keluarga saya itu penyuka kue sus. Jadi saya coba, kayaknya ini kue sus bisa. Tapi kan kalau kue sus itu awalnya kue sus basah ya, masyarakat udah kenal gitu. Nah, akhirnya ini caranya gimana ya biar biar kue sus ini bisa tahan lama. Gitu. Akhirnya kepikiranlah saya untuk bikin kue sus kering. Awalnya itu eh, bisnis makanan saya itu dimulai tahun 2011 gitu. Tapi di tahun 2016 saya akhirnya memfokuskan diri untuk eh, menjadi produsen sus kering gitu. Punya spesifik produk lah gitu. Jadi usaha makanan yang made by order gitu itu sudah saya stop. Terus saya fokus di ini produksi sus kering gitu. Awalnya dulu dikerjain sendiri, terus akhirnya nekat ya, nekat ambil karyawan karena ternyata nggak bisa dikerjakan sendiri eh, kue sus kering itu karena prosesnya agak-agak rumit gitu. Akhirnya waktu itu nekat walaupun belum tahu gitu eh, bayarnya pakai apa, saya nekat untuk eh, ngerekrut karyawan waktu itu 2 orang eh, supaya karena waktu itu pasarnya saya lihat lumayan bagus, cuman karena saya tidak bisa ngerjain, eh, akhirnya sudah bisa lah, insya Allah bisa. Akhirnya saya rekrut 2 orang karyawan waktu itu. Eh, lokasi lokasi produksi sekarang kami di Bale Endah ya.
Alhamdulillah sekarang lagi proses pindahan ke rumah produksi baru yang terpisah dari waktu itu udah terpisah dari rumah ya. Tahun 2019 sudah terpisah 2021 pisah kita ngontrak dan sekarang alhamdulillah sudah beli apa namanya? Beli sendiri, milik sendiri. Sekarang lagi proses renovasi supaya bisa eh, sesuai standar CPPOB. Target kita CPPOB, belum BPOM. Jumlah karyawan sekarang ada 8 orang. Ini varian-varian rasa produk kami. Ada beberapa varian. Ada tiramisu, green tea, cokolava, brownies breeze, PC, fruity mix, dan hot Jenkins. Ini produk-produknya, ini kemasannya. Sebenarnya ada lagi satu kemasan, kita bikin kemasan untuk yang family, itu kemasan toples. Tapi ini tidak dicantumkan di sini. Selain kue kering, selain sus kering gitu, kita juga bikin kue kering, tapi itu hanya seasonal. Gitu. Awalnya dulu memang sebelum 2016 itu kita bikin kue kering juga, eh, fokus apa namanya seasonal juga gitu, fokus di situ. Tapi karena pasarnya masih bagus gitu, sudah ada langganan lah, akhirnya ini tetap jalan. Ini prosesnya beberapa foto-foto produksi kue kering dan sus gitu. Ini foto-foto lama ya, sudah apa namanya belum diupdate. Kapasitas produksi kita itu di sekarang itu di 8.000 sampai 1.000 pack per bulan. Eh, Kalau ada apa namanya project-project itu biasanya kita ambil karyawan musiman. Tapi kalau untuk yang daily itu yang produksi normal itu kita ada sekitar 8 orang, 7 orang admin dan satu orang admin, 7 orang bagian produksi. Ini legalitas gitu. Karena target kita bisa eh, mendistribusikan ke nasional ya, baru-baru nasional. Makanya kami tuh concern banget gitu dengan masalah legalitas gitu. Sekarang perizinan diurus, PIRT, halal, NIB mah izin usaha ya. Itu udah dasar lah sekarang gitu. Terus eh, haki pun kami urus. Dan sekarang mau coba apa namanya level up lagi, coba supaya dapat CPPOB, JMP lah minimal. Ini beberapa achievement yang sudah yang kami dapat gitu ya. Di awal-awal itu memang aktif ikut kompetisi, tapi sekarang udah nggak terlalu aktif, lebih fokus ke produksi gitu. Kami juara UKM Brilian di 2019, eh, dalam UKM ini, terus sebagai 100 finalis Big Start 2018. Eh, Terus liputan juga alhamdulillah sudah ada beberapa liputan seperti detik.com, Radio Kelight, TVRI Bandung, terus ayobandung.com. Kita juga alhamdulillah pernah diundang podcast dengan Kaesang waktu itu di waktu zaman pandemi kalau nggak salah. Ini beberapa pencapaian-pencapaian ya yang sudah yang kami dapat. Kenapa tadi sudah saya singgung sedikit ya, kenapa pada akhirnya usaha yang apa namanya saya memilih kue sus. Eh, ini saya coba survei gitu ya, pangsa pasar snack di Indonesia itu berapa sih? Ternyata pangsa pasar snack itu tinggi, tinggi ya. Ini datanya masih data yang eh, 2020 gitu kalau nggak salah ya. Ya 2020. Itu pangsa pasar snack di Indonesia itu tinggi.
Ya kita lihat aja lah di sekeliling kita ya. Kalau apa namanya orang Indonesia tuh suka ngemil gitu. Tapi kebanyakan yang persentase terbesarnya itu adalah di snack yang gurih, pedes, gurih, itu juara banget. Kalau di TikTok ya pasti kan udah pada tahu ya basreng seperti itu tuh keripik-keripik itu juara banget. Terus eh, kenapa saya pada akhirnya milih sus? Satu karena tadi ya berawal dari kesukaan keluarga ya. Karena kan spirit saya itu adalah perempuan dan keluarga. Saya ambil dari kesukaan keluarga saya gitu kan. Terus sus itu juga sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, banyak yang suka gitu. Terus kompetitornya belum banyak, pemainnya saya sudah coba apa survei juga belum banyak pemain. Terus eh, potensi untuk eh, inovasi produk itu luas gitu. Ini susi ini mau diapain-apain itu bisa gitu, banyak gitu loh. Makanya pada akhirnya saya pilih sus. Memang apa ya tantangan tersendiri bermain di snack tapi snack manis gitu. Karena rata-rata yang laku itu kayak seperti misalnya saya nitip di toko ya, itu persentase antara snack gurih sama snack manis itu lebih besar snack snack gurih gitu. Snack manis itu paling berapa persen gitu. Tapi itu justru karena pemainnya nggak terlalu banyak, itu potensi pasar yang menurut saya itu potensi pasar yang masih luas gitu untuk kita garap. Makanya saya fokus sempat sih tergoda ya waktu itu untuk eh, pindah haluan gitu ke yang gurih gitu. Tapi pada akhirnya saya tetapkan dan saya yakinkan diri kalau kalau snack manis pun masih bisa masih punya pasar yang luas gitu. Kesempatan mendapat pasar di pasar snack Indonesia itu masih masih besar. Ini target market kita gitu. Karena manis-manis ya biasanya anak-anak muda lah yang itu atau ibu-ibu muda gitu. Traveling ya, hangout dan kumpul-kumpul. Ini saya ambil target market ini juga saya lihat dari survei ya, saya cari gitu. Memang eh, konsumen terbesar makanan ringan itu ada di umur 25 sampai 34 tahun. Dan eh, persentase penduduk Indonesia di range 20 sampai 35 tahun itu di tahun 2021 itu 24%, masih lumayan besar untuk digarap. Ini tadi ya sudah sekilas saya eh, singgung tadi sedikit, pasar cemilan manis masih cukup besar, terutama untuk produk sus kering. Sus kering itu peminatnya lumayan banyak ya. Pasarnya bagus, lumayan bagus gitu. Terus belum ada brand leader yang menguasai pasar pasar sus kering. Ketika saya terjun pertama kali itu di 2015 2016 gitu. Saya sudah mulai itu di 2015 ya, tapi baru resmi launching itu di 2016. Itu sebetulnya pemainnya masih sedikit banget. Itu mas satu atau dua aja yang bermain di sus kering gitu. eh ini scale up usaha itu jadi saya vertikal dan horizontal, memperluas pasar tapi juga bermain level gitu ya. Saya punya kedepannya ya, sekarang ini belum digarap ya. Jadi saya punya beberapa dua grade. Kalau sekarang ini baru dua grade ya, dua grade kue sus yang untuk level menengah dan satu lagi untuk level menengah ke atas dan level menengah ke bawah gitu. Jadi saya perluas pasar di situ dengan masih fokus di
satu produk, tapi pasarnya yang saya luaskan. Eh, Proyek ke depan juga pengennya buka outlet-outlet offline untuk ada kita masih bisa garap yang kue basahnya, kue sus basahnya gitu. Tapi sekarang masih main di sus kering ya, lagi proses gitu. Terus banyak pengusaha-pengusaha snack online. Nah, ini nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Ini sales growth kita gitu. Di tahun 2016 itu kita banyak penjualan secara langsung direct. Nah, ini ketika 2019 pandemi itu ada satu eh, pasar lagi yang kita garap itu pasar Maklun. Dan justru sekarang Maklunnya itu yang paling besar kalau di saya. Oke. Pemasaran kita lakukan secara online dan offline. Eh, saya garap B2B dan B2C ya. Sekarang jadi dua. Dulu dulu awal-awal sebelum pandemi itu masih idealis, nggak mau ngegarap maklun ya. Itu di pasar B2B ya sebetulnya. Itu eh, awal-awal pandemi itu eh sebelum pandemi itu idealis dengan brand sendiri gitu. Tapi eh, ketika pandemi gitu, dan teman-teman UKM itu banyak yang berguguran ya karena eh, pandemi lah ya semua semua mengalami imbasnya itu saya mulai melakukan apa namanya, wah ini kayaknya pasarnya ini harus dirubah ini. Saya nggak bisa dengan sumber daya yang saya miliki dengan apa namanya kemampuan lah yang saya miliki untuk menjual, kayaknya saya nggak nggak bisa idealis terus. Akhirnya saya menerima dan alhamdulillah eh, ketika pandemi itu ada tawaran gitu, satu tawaran masuk yang meminta untuk maklun gitu. Akhirnya kita kita diskusi, meeting, terus alhamdulillah deal. Ketika di masa pandemi ketika orang-orang banyak yang terpuruk, saya malah naik omsetnya gitu dari maklun ini gitu. Makanya sekarang garapan saya lebih besar ke maklun. Hambatan dan tantangan apa aja sih sebetulnya ya yang yang saya hadapi gitu ya sebagai eh, pengusaha, bukan pengusaha ya, sebagai eh, apa namanya wirausaha yang eh, main di bisnis kemasan, bisnis snack kemasan itu. Satu itu yang paling saya kelemahan itu kualitas dan kuantitas SDM. Gitu. Saya nggak ada tim, eh, terus ilmunya juga kurang gitu ya. Ilmu untuk memanage tim, untuk merekrut tim itu masih kurang banget gitu. Ini kelemahan kelemahan dari kita sekarang gitu. Tapi masih terus diperbaiki lah. Kurangnya ilmu dan wawasan. eh, Ketika usaha kita, bisnis kita itu sudah bertumbuh itu posisi kita udah nggak ngerjain yang hal-hal yang teknis-teknis gitu. Nah, lebih ke manajerial. Nah, di sini kurangnya kurangnya saya karena basic saya itu dari ibu rumah tangga gitu. Jadi butuh banget eh, ilmu-ilmu baru gitu. Butuh banyak belajar lagi terutama dalam bidang bisnis, terutama manajerialnya itu yang benar-benar jadi kendala, terutama apalagi posisi saya sebagai ibu rumah tangga juga harus antara mengurus keluarga dan mengurus usaha gitu. Itu kendala buat saya. Yang ketiga permodalan. Ini permodalan kalau teman-teman sih rata-rata permodalan tuh biasanya kalau ditanya modal apa sih masalahnya kalau bikin modal? Kalau saya taruh permodalan ini di list
di poin ketiga gitu. Karena menurut saya ini bukan yang utama gitu. Yang penting kalau saya mulai waktu itu dengan modal 300.000 untuk beli apa namanya beli bahan bakunya aja dengan alat-alat seadanya yang saya miliki skala rumah tangga gitu. Itu ternyata bisa jalan gitu. Jadi kalau misalnya mau mulai usaha, kepentok modal gitu. Mungkin karena kita kepentok modal karena mungkin karena target kita itu terlalu tinggi gitu loh. Coba jalanin dulu, pakai sumber daya yang ada aja dulu di rumah. Modal yang ada, alat-alat yang alat-alat yang ada di rumah, gunakan aja itu dulu. Tuh, jadi ini buat saya permodalan itu masih bisa di inilah masih bisa diakalin gitu. Terus eh, apa sih itu sih yang harus saya lakukan gitu loh ketika saya paham oh ternyata kelemahan saya tuh di sini gitu loh. Akhirnya saya belajar terus. Saya belajar juga dengan Kang Lintang ya waktu itu yang Kang. Terus ikut banyak ikut webinar, ikut pelatihan-pelatihan dari dinas atau dari kementerian gitu. Bergerak terus, belajar terus, apapun ilmunya yang terkait bisnis, mau saya paham, nggak paham, saya ikut. Terus yang kedua itu meluaskan networking. Saya bergabung dengan komunitas-komunitas. Saya dapat eh, saya dapat maklun itu juga karena saya eh, bergabung dengan komunitas gitu. Jadi ketika kita aktif di komunitas, aktif di banyak komunitas itu kita akan banyak temen gitu. Networking kita tuh akan makin luas. Nanti tiba-tiba itu nanti nanti datang aja gitu. Apa namanya orang yang japri, oh, mau ini mau jadi reseller, mau jadi agen misalnya, atau bisa ini nggak diskusi gitu. Kita mau ada project ini gitu. Itu datang dengan sendirinya. Gitu. Terus bergerak terus, saya mau apapun hasil yang saya capai itu saya terus fokus terus belajar untuk memperbaiki usaha saya terus gitu dari mulai internalnya atau dari sayanya sendiri dengan apa namanya eh, dengan apa menambah kekurangan-kekurangan lah ini oh saya kurangnya apa saya cari keluar gitu bersikap adaptable dengan perubahan dunia suka nggak suka bisa nggak bisa gitu teknologi ya terutama teknologi ya apalagi dengan mungkin teman-teman yang di umur-umur pensiun gitu ya seperti ya dia umur-umur di atas 40 gitu kan sudah agak berat untuk belajar sebetulnya ya gitu tapi mau nggak mau tetap harus belajar walaupun eh, mungkin nggak jadi pinter banget gitu tapi minimal kita paham kita bukan paham kita tahu aja tahu dikit oh ini begini nah, karena kan nanti kalau memang usahanya sudah jalan itu bisa kita delegasikan masalah teknis ke karyawan gitu. Tapi minimal kita paham dulu. Nah, ini kolaborasi. Kolaborasi ini pada akhirnya ketika saya tahu, oh ternyata kelemahan saya itu di SDM gitu. Saya nggak punya tim marketing, saya eh, tidak punya eh, SDM yang handal gitu, hanya punya tim produksi dan itu akan sangat kesulitan ketika menjual barang gitu. Awal-awal itu saya agen dan reseller itu tersebar di beberapa kota di Indonesia ya. Tapi karena tidak di maintain ya, tidak di maintain gitu ya. Terus eh, nggak ada orang yang pegang gitu. Semua dipegang waktu itu masih dipegang saya gitu ya, kecuali produksi itu akhirnya gugur satu persatu. Nah, dari situ ketika ketika paham, oh masalahnya saya di sini gitu. Kalau saya memaksakan diri untuk cari itu, saya juga belum siap untuk cari tim misalnya. Oh, saya belum siap, saya belum ngerti.
SOP-nya harus gimana, job desk harus gimana, itu butuh belajar lagi, saya nggak ngerti, ya udah fokus saya apa? Ternyata saya fokusnya di produksi. Jadi eh, saya memfokuskan diri, oh ternyata saya juga di produksi. Nah, untuk marketing gimana? Gandeng, gandeng pihak ketiga. Gitu. Sekarang jadi ya dengan Maklun itu eh, apa salah satu kolaborasi saya gitu ya. Ya mungkin eh, nggak bisa idealis, brand kita nggak bisa terkenal, tapi setidaknya usaha tetap jalan, brand kita pun masih bisa tetap dibangun gitu. Itu akhirnya saya memutuskan itu untuk sementara ini sambil terus membenahi usaha lah, membenahi diri juga, membenahi internal internal SDM-nya gitu dan semuanya disiapkan dulu gitu. Ini ada beberapa ya, beberapa apa namanya kesimpulan lah yang saya eh, dapat gitu ya. Selama menjalankan usaha itu kita harus paham target konsumen ini. Ilmu apa targeting ya. Itu masih ini masih PR ya. Saya juga masih belajar gitu. Cari eh, produk yang tepat. Kebanyakan usaha makanan itu rata-rata dimulai dari produk. Padahal yang lebih bagus itu kalau kita memulainya itu dari needs, kebutuhan konsumen kita itu apa sih? Baru kita cari kita matchingnya dengan produk kita. Tapi kalau saya karena awalnya dari produk gitu, baru kita cari pasarnya. Saya pasarnya yang mana sih? Target target pasarnya yang mana sih? Nah, itu saya di situ. Jadi agak kelimpungan ketika ini mau menyasar pasar yang mana sih gitu, punya produk doang tapi nggak paham gitu konsumen yang mau disasar tuh yang mana gitu. Cara produksi ini ketika produksi sudah meningkat, ya masih kecil pun ini sudah harus paham. Makanya legalitas seperti PIRT lah, minimal PIRT ya, izin edarnya. Itu benar-benar diterapkan gitu di proses produksi. Karena nanti ketika bertumbuh usaha kita itu itu memang memang butuh butuh cara produksi yang baik tuh eh, gimana sih itu memang harus harus sudah dimulai dari walaupun dari kecil tuh sudah mulai standar-standar yang di di apa namanya yang diminta gitu eh, oleh pemerintah lah dinas ya ketika kita pelatihan PKP ya untuk ngambil PYT itu eh, harusnya sudah mulai diterapkan terus ini. Nah ini juga perhitungan biaya dan analisa keuangan ini ini banget biar nggak boncos, nggak boncos keuangan kita. Ini butuh banget. Ini saya masih lagi belajar juga gitu karena saya pokoknya jalan aja, learning by doing gitu. Eh, Sambil jalan ya, coba sana, coba sini, metodenya begini, begini, gitu, gitu. Ini yang masih PR dan rata-rata UKM PR-nya adalah di masalah keuangan. Tuh. Terus masalah jaringan distribusi untuk saat ini saya skip dulu ini nggak ada SDM yang bisa apa namanya yang bisa handle saya kolaborasi dengan pihak ketiga. Kegiatan cara menjual dan kegiatan promosi pun masih PR buat saya itu ini eh, pada akhirnya saya menggandeng pihak ketiga. Legalitas alhamdulillah sudah. Manajerial mulai berproses, teknologi pun sudah mulai berproses. Jadi ini ketika kita sudah usaha kita sudah mulai berjalan, ilmu-ilmu ini nih yang harus kita kuasai lah. Minimal kita tahu eh, tahu sedikit lah tentang tentang ilmu-ilmu ini. Ini tim tim saya. Ini lokasi workshop saya. Ini masih alamat lama di Rancamasa 19.
sekarang sudah pindah, gitu lagi proses, belum belum diupdate ini. Terus untuk sebagai penutup untuk memulai usaha, ketika kita mau usaha itu kita harus dream big, set goals, take action. Bermimpi besar, terus setting tujuan kita, pencapaian kita, dan yang terakhir harus bergerak. Itu aja. Sedikit sharing ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Enggak, Kang Lintang. Ya, terima kasih luar biasa sekali Bu Ani, paparannya jelas rinci dan ini membuka wawasan kita semua ya. Tapi sebelum kita nanti lebih banyak diskusi, mungkin saya mau tanya itu Nukuma itu artinya apa, Bu? Jadi sebetulnya awalnya saya tuh cantik sus ya Kang. Ya, Tapi karena didaftarkan ke Haki terbentur nggak bisa dipakai. mm-mm. Sudah mengajukan 20 nama waktu itu ditolak semua gitu kan. Nah, itu Nukuma tuh iseng-iseng dari kata Nukumaha, Nukumaha. Yang bagaimana sih gitu maksudnya. Jadi Ah, biar biar apa namanya? Nih orang akan penasaran gitu dengan produk kita yang bagaimana sih gitu. Akhirnya ya iya. udah Nukuma. Oh iya Ya ya, seperti betul. Nah, karena dari tadi saya melihat itu ini apa nih Nukuma ini? Saya kira bahasa dari Jepang atau dari Nah, ya Korea gitu. itu karena itu juga kan sepertinya seperti bahasa Jepang padahal itu dari bahasa Sunda gitu kan. Oh iya. Oke, oke, luar biasa. Nanti kita akan gali lagi, tapi saya sebelum ini saya akan coba apa namanya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom, yaitu dari Pak Anto Dwi Anggoro. Beliau bertanya, bisa diuraikan Bu, urutan perizinannya yang harus diperoleh ketika kita ingin membuat sebuah usaha seperti Ibu ini, gitu. Urutan izinnya tuh, izin izin apa saja dulu sih yang harus diurus gitu, urutannya gitu. Oh gitu. Oke oke. Kalau masih misalnya masih mau satu sih yang penting itu dulu ya Pak, Kang menjual dulu. Tapi ketika kita ingin masuk ke toko itu wajib ada izin edar, ya kan? Izin edarnya itu kalau UKM itu ya minimal itu PIRT. PIRT itu kita ngurusnya ke dinas. Kalau sekarang itu sudah dipermudah itu online ke OSS ya online nanti kita pengajuan kita ke OSS dulu. Oh ya, awalnya sekarang sekarang itu ada NIB, NIB. Saya kurang tahu ya, teman-teman di sini sudah familiar belum dengan NIB ya. Untuk sekarang itu pemerintah itu mewajibkan setiap yang punya usaha itu eh, punya NIB, NIB Nomor Racing. izin berwirausaha. Ya, berusaha, nomor izin berusaha gitu. Berusaha ya. Ya, gitu. Itu syarat untuk nanti ketika kita membuat PIRT itu kita harus ada punya NIB. Tapi saran saya dibuat aja karena gampang. Terus NIB ini nanti akan kepake terus. Apa namanya kalau kita memang mau usaha, mau bisnis, bikin NIB karena nanti ketika ada apa ya, ada semua semua perizinan itu nanti akan kepake itu NIB itu. Jadi awalnya bikin aja NIB dulu. NIB itu butuh NPWP ya untuk bikin NIB. Nah, habis begitu baru urus PIRT. Kalau PIRT itu nanti kita ada sebelum sebelum kita kalau sekarang itu bisa mandiri ya, tapi kita harus ikut namanya pelatihan keamanan pangan PKP. Gitu. Hmm. Jadi kita nanti harus ikut pelatihan. Salah satu syarat untuk dapat PIRT itu harus ikut PKP dulu. Nah, biasanya apa sih gratisan banyak lah. Kalau sering Hmm. rapat ke dinas itu banyak banyak fasilitas gitu. Saya halal fasilitas, PIRT fasilitas, Haki fasilitas, alhamdulillah. Eh, Kalau kita aktif dan merapat ke pemerintah, ke dinas-dinas, ke kementerian itu insya Allah banyak banyak akan banyak dapat fasilitas yang membantu kita gitu.
Ya. Jadi artinya kalau produknya itu nanti ada opsi untuk dipasarkan di retail atau di toko-toko itu memang membutuhkan izin-izin itu ya Bu ya. Ya, ya Kang. Seperti itu ya. Eh, terus itu lihat dulu kita mau mainnya apa. Ini berarti bicara soal snack kemasan ya. Kalau snack kemasan, kalau umurnya kurang dari 7 hari itu nggak perlu PIRT. Hmm. Ya. Jadi artinya itu PIRT itu yang mungkin di atas 1 bulan ya Bu ya usianya ya. PIRT di 7 hari kan, Tujuh di hari atas ya. 7 hari. Di atas 7 hari. Nah, itu Pak Anton ya. Jadi urutan-urutannya yang memang nanti kalau memang ingin serius di situ ya. Terus selanjutnya apakah ada ini eh, perusahaan distribusinya Bu yang memasarkan produk Nukuma ini? Ibu ada bekerja sama ya tadi ya, sempat saya dengar dengan pihak ketiga gitu ya. Ya, eh, di awal-awal dinamis sih ya Kang. Ini saya ya pola-pola distribusi saya. Di awal-awal itu saya sendiri itu dengan sistem agen dan reseller ya. Itu saya sendiri, ya itu karena keterbatasan saya nggak punya SDM untuk apa memanage ya, manage agen dan reseller. Akhirnya gugur satu, satu persatu gitu kan, bertumbangan lah gitu. Nah terus eh, saya dapat dapat info lagi nih, oh ini ada ini. Saya coba jadi ke distributor distributor snack tapi yang khusus UKM, bukan yang skala skala perusahaan ya. Itu ada dulu tuh ada gitu. Sempat ke sana, penjualan juga bagus, jadi mereka sudah punya tim. Saya masuk ke sana, dikurasi, alhamdulillah lolos gitu. Lumayan lah berjalan beberapa bulan, tapi pada akhirnya mereka bubar gitu kalau nggak salah. Jadi udah Oh, gitu. ya. Banyak Ya. banyak banyak sih. Nanti ketika itu nanti pasti akan dapat banyak info. Tapi memang awal-awal kita yang harus aktif dulu untuk apa namanya menjual lah. Ya. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, standar dapurnya ada nggak Bu untuk produksi produk ibu ini? Ada standar Oke. dapurnya, misalnya pakai standar dapur rumah tangga saja gitu, atau memang nanti pada saat kita mengurus-ngurus izin-izin yang tadi itu ada standarnya juga yang ditentukan standar dapurnya gitu. Oke. Kalau untuk izin PIRT itu kan dapurnya masih boleh bergabung dengan rumah tangga ya, Hmm. gitu. Karena sekarang saya sudah pisah gitu kan, punya punya rumah produksi sendiri. Ini saya lagi coba eh, ke belum ke BPOM sih ya, tapi saya sudah mengadaptasi lah Hmm. syarat-syarat BPOM gitu. Saya siapkan dulu gitu. Jadi sekarang pakai standarnya BPOM kalau saya. Hmm. Lagi di masih ini sih Kang, masih dalam tahap renov ya. Gitu. Jadi kalau standarnya yang itu berarti dia mulai dari standar kebersihan, standar peralatannya juga mungkin ya Bu ya, Ya, seperti itu ya, nanti ditentukan. ketika kita mau ngurus PIRT, itu kan ada pelatihan keamanan pangan. Nah, itu nanti Hmm. dikasih tahu Pak, Kang. Hmm. Nanti dikasih tahu apa namanya harus begini. Itu biasanya sampah harus tertutup, pintu Hmm. kamar mandi harus apa namanya nggak menghadap keluar, tapi itu opsional ya kayak gitu. Harus pakai sarung tangan, timbangan digital itu nanti dalam di pelatihan PKP itu di Hmm. PKP itu nanti akan dijelaskan di situ. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Renaldi. Maklunnya ini maksudnya apa maklun? Maklunnya apakah produksi produk pihak lain di tempat Ibu gitu ya maksudnya Bu? Ya, gitu. White label ya. Jadi saya produksi untuk merek brand lain. Sekarang tuh saya pegang ada 5 brand kalau nggak salah. Itu Dan itu ada standar minimalnya untuk maklun ya. Yang ya berapa ada, order yang ada, boleh. eh, Ya. ada. Jadi untuk terima itu minimal 1.000 pieces saya. 1.000 pieces ya, 1.000 pieces tentu tentu harganya beda dong ya dengan Ya, harga. harganya beda. Harganya beda. Kemasan dari Itu mereka, Kang, itu, Kang. oh kemasannya dari mereka. Kemasan dari mereka, mereka kirim ke kita. Hmm. Tapi kalau yang di luar kota, ya di luar pulau, saya ada di luar pulau juga di Kalimantan. Mereka percayakan ke kita gitu. Saya Hmm. apa namanya? Saya yang orderin kemasannya gitu, tapi mereka yang bayar gitu.
Itu Itu kalau yang itu dari itu jauh-jauh kayak gitu. itu diatur nggak sama ada regulasinya nggak kalau maklun-maklun itu? Misalnya maklun itu harus mencantumkan bahwa itu dimaklunkan di siapa gitu, itu di dalam kemasan yang orang maklun gitu. Jadi misalnya saya maklun ke ibu nih, nanti Ya, hasil hasil kemasan saya itu harus mencantumkan bahwa saya yang produk bikin. ini diproduksi di sini gitu, untuk ini gitu. Nah, gitu. Itu Kalau dicantumkan nggak itu? kalau aturan sih ya harusnya ada di aturan pemerintah itu ada harusnya Hmm. dicantumkan. Tapi ada beberapa eh, itu apa namanya beberapa partner yang nggak mau mereka pakai Oh, itu mereka sendiri. Kalau saya sih biarin aja lah. iya Karena kan iya. nanti resiko juga mereka yang tanggung kan kalau itu. Betul, Gitu. betul. Ada seperti saya di tempat saya ya, kalau mau produksi obat tuh, itu harus mencantumkan, nah, Iya. saya terima maklum nih dari perusahaan lain, nah itu harus dicantumkan bahwa itu dari saya gitu. Jadi ketika terjadi apa-apa, melacaknya gampang gitu. Iya, Hmm, benar Kang. seperti itu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah terus ada lagi pertanyaan ini saya ini maklum itu berarti cuma pakai satu nomor PI atau masing-masing merek Bu? Kalau maklum, Maksudnya untuk ininya kali ya, yang pihak maklunnya ya, itu ya dia pakai ini kita, legalitas kita, pakai PIRT, legalitasnya PRBP kita, Ibu. ya, Hmm. Jadi PIR, orang yang maklum tuh nggak harus punya legalitas ya. ya, Yang penting punya uang gitu ya iya, untuk ya. Oke. Itu ada ini ya apa namanya? Biasanya yang tadi dibilang 1.000 pieces itu bisa berapa lama itu prosesnya kalau maklum 1.000 pieces? saya biasanya gini, kalau di awal itu saya 1.000 pieces, tapi saya kasih waktu gitu Kang, saya permudah lah kalau kalau itu, karena kan Hmm. memang cetak kemasan juga kan minimal 1.000 kan, kalau untuk harganya, biar harganya dapat Tapi, harga bagus gitu kan. ya, itu Nah, 1.000 pieces jatuhnya berapa karton? kenapa? Itu kan di kemasan kartonnya jadi berapa jatuhnya, Bu? Kita belum ada karton kan, nggak Oh, pakai belum ada ukuran karton, belum karton. Jadi, pakai kemasan sekunder, jadi cuma dikemas pakai dus besar biasanya kirimnya, ah, deh. dus Oke. rokok gitu. Oke, kalau terus ada lagi nih pertanyaan dari Pak Arlan. Ini satu, kalau kita karyawan baik di bagian produksi atau marketing, ada yang membelot, ada yang pernah nggak Bu pengalaman ada yang membelot terus dia membuka usaha persis nih seperti kita gitu. Nggak, Belum ya belum, di nggak ada, alhamdulillah sih nggak ada yang itu. belum ya. Terus kalau mau jadi reseller bisa ya Bu ya. Kata Bisa, bisa. Oh. selain itu produknya apalagi Bu selain tadi itu. Jadi Ibu hanya di dua kategori ya, kue kering sama sus saja ya. Eh, Sekarang jadi gini Kang, karena hmm, eh, saya fokuskan ke maklun ya sekarang ya, karena 85%, 85% lah apa namanya omset saya itu dari maklun. Maka sekarang justru saya terima customize produk gitu loh. Hmm. Partner saya tuh malah bilang, Bu bisa bikin ini nggak gitu. Oh gitu. Oh gitu, oh bisa gitu. Terus mereka, Bu saya pengen varian baru, tolong buatin dong. Ada ide apa gitu. Kita tuh biasanya diskusi gitu. Jadi Hmm. sekarang jatuhnya saya jadi yang Hmm. develop develop produk gitu loh Kang. Fokusnya di Hmm. situ gitu. Ya. Pada Jadi akhirnya gitu. misalnya ada orang mau bikin keripik pisang gitu, bisa gitu ya Bu ya. Keripik Ya, pisang dalam kemasan, tapi keripik yang buah. sesuai ini sih Kang, biasanya yang sesuai alat-alat saya gitu loh. Nggak Oh gitu. kalau kalau yang agak jauh pernah sih dapat tawaran tuh bikin keripik pisang, keripik Hmm. pisang sama apa ya, keripik usus. Gitu. Keripik khusus. Terus pas saya hitung-hitung, karena kan butuh ini lagi, Hmm. butuh investasi lagi kan untuk Hmm. alat-alat gitu. Hmm. Akhirnya nggak saya terima gitu. Jadi Oh, yang masih satu ini aja lah, masih satu alatnya oh, lah. satu alat ya, satu alirannya gitu ya. Iya gitu. Terus adalah pertanyaannya, lebih hemat mana kalau jual produk brand ibu sama yang maklun gitu? Jadi gini, saya ya strategi saya maklun itu untuk cari cash cash cepat, Hmm. untuk perputaran uangnya itu lebih cepat karena mereka order itu ribuan gitu kan, Hmm. ribuan dan bayarnya cash nggak ada retur. Ya. Terus kalau produk saya sendiri yang brand itu kan buat usaha saya nanti ke ke depannya gitu Kak.
ini tetap Hmm. saya manage gitu. Sekarang ini saya lagi fokus lagi ngebangun, nge-branding lah, nge-branding merek saya gitu. Ini nih lagi di ini lagi. Jadi sebetulnya Makro ini hanya untuk cari uang cash cepatnya gitu ya, untuk Hmm. support bisnis saya yang dengan brand sendiri gitu. Ya, Karena jadi itu kan tadi saya jelaskan, hmm. kelemahan saya itu di marketing kan, tim marketing nggak punya. Akhirnya ya udahlah, daripada saya idealis dengan pengen ngebesarin brand saya, tapi nggak dapet duit cashnya cepet gitu, dan tersendat-sendat usaha nggak jalan, ya udahlah, akhirnya saya ambil dua-duanya gitu. Tapi tetap yang brand saya ini tetap saya bangun gitu. Sekarang sudah mulai, karena kalau ngelihat produk ya, yang Maklun itu dia bisa menjual ribuan pieces. Berarti kan produk kita sebetulnya diterima kan di pasar Hmm. itu. Cuman kita lemah di Hmm. marketing gitu. Hmm. Makanya saya punya keyakinan berarti saya masih bisa nih. Peluang-peluang saya tuh masih besar gitu untuk ngebesarin ngebesarin brand sendiri. Ya, oke, luar biasa. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang langsung nanti open mic. Silakan Pak Beri, sudah angkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ah, Bu Ani luar biasa. Ini ibu rumah tangga punya bisnis seperti ini. Keren banget nih. Salam satu kabupaten, Bu. Saya dari Oh, Ranca Ekek. oh Ranca Ekek Pak. Wah, deket Pak. Bu, ada dua pertanyaan nih. Pertama, terkait dengan produk Ibu. Kalau misalkan beli eceran itu bisa nggak? Misalkan gini, saya ada teman-teman di kantor ya, misalkan mau beli atau bagaimana, itu caranya bagaimana, kalau webnya di mana dan lain sebagainya, Ibu ya. Apakah itu bisa nggak atau diecer? Kemudian yang kedua, kalau boleh tahu Bu, standar gaji pekerja Ibu di level UMKM itu seperti apa sih Bu? Di angka berapa gitu kalau boleh tahu? Karena saya juga ada sedikit kesulitan ketika harus nego dengan eh, pekerja karyawan atau calon karyawan gitu ya. Ada beberapa hal yang terkendala. Oh, gitu. Terima kasih Bu. Saya jawab yang pertanyaan pertama ya Pak. Kalau eceran bisa Pak gitu, karena kita ada di marketplace juga ya, ada di Blibli, Shopee, Tokped, dan bisa langsung juga ke WA, ke admin. bisa bisa beli langsung. Kalau misalnya mau jadi reseller bisa juga, nanti oleh admin nanti dijelaskan. Oke, siap. Terus yang kedua masalah SDM, ini PR banget ya Pak. Betul, betul. PR banget. Setuju. Saya udah ngadepin macam-macam karakter gitu kan ya. Itu butuh apa ya, metodenya itu saya sudah gonta-ganti gimana ningkatin produktivitas, itu Oke. gonta-ganti lah ya Pak. Nah, kalau kalau masalah eh, ini apa namanya, upah ya. Kalau upah itu dilihat biasanya di ini Pak, di lingkungan aja Pak, lingkungan sekitar. Oh, Karena berbeda. oke. Teman saya yang di Cimahi itu range-nya lebih tinggi gitu. Tergantung daerahnya gitu. Kalau saya karena di Rancamanyar kan agak dalam ya, itu masih nggak terlalu inilah. Yang pasti sih di bawah UMR Pak, jauh di bawah Ah iya, UMR itu itu dia nggak ada maksudnya. yang itu Oh jauh gitu tuh ya. Pak, jauh di bawah UMR. Kalau kita berdayakan ibu-ibu itu masih lebih apa ya? Masih lebih aman lah Pak, nggak Hmm. gejolaknya nggak banyak. Tapi kalau kita mempekerjakan bapak-bapak itu, saya belum pernah ya, sampai sekarang belum pernah, itu lebih sepertinya lebih complicated gitu loh untuk Ya, ya, untuk ya. manage. Kalau ibu-ibu alhamdulillah sih aman sih Pak, masih yang Paham ya. eh, terus ini juga Pak, kadang ada orang yang, saya pernah ya dapet itu, dia komplain, tukang komplain dari mulai jam istirahat, mulai jam kerja, jam istirahat, sama gaji gitu. Tapi kerjaannya nggak bener gitu. Ya, biasa gitu, Nah, Bu. itu ada orang-orang yang kayak gitu gitu. Ya, Pak, paham, ini paham, paham. ketika awal-awal tuh, saya itu tipe, saya sebetulnya bukan tipe orang apa ya, leader, bukan leader ya Pak. Tapi dengan Hmm. begini tuh saya belajar belajar banyak.
dulu ada ya karyawan saya ya nggak jujur gitu. Jadi ketika saya pergi, dia mengeluarkan barang gitu kan, mengeluarkan barang, nggak laporan gitu, nggak Ah, laporan ke saya. Harusnya kan kalau barang keluar tuh ada laporan gitu. ya, ya. Dan kodarullahnya saya bisa ketahuannya itu yang dikirimin barang itu dia posting di Facebook. Saya Oh, temenan, ketahuan kan gitu. Nah, itu kan padahal yang salah karyawan ya. Saya itu masih nggak bisa negur, Pak. Awal-awal tuh ah, saya nggak berani negur. Itu saya yang panas dingin. Orang yang salah, tapi saya yang panas dingin awal-awal. Tapi terus ya, ya. lama-kelamaan, eh, it- lama-kelamaan gitu, karena ngadepin apa macam-macam karakter. Dan kalau usaha kita mau jalan terus, ya kita harus harus apa bisa memanage gitu. Itu lama kelamaan Terbentuk makin sendiri ya, Bu tahan ya. banting gitu. Makanya yang pertama itu mental, mental aja. Ketika mau usaha jalanin aja nanti kita belajar gitu proses belajar. Walaupun kita bukan apa namanya bukan tipikal pengusaha yang bagus lah ya, planningnya bagus, ininya bagus. Itu learning by doing kalau saya. Baik, Jadi oke. jalan aja dulu, nyebur dulu, dari situ itu belajar banyak dari situ. Sekarang Siap, saya siap. lebih ini Pak. Jadi kalau ada karyawan macam-macam, ya kasarnya gitu ya. Kamu mau ikut saya, ikut, nggak ikut, ya silahkan keluar gitu. Ah, Karena banyak kok, masih banyak yang butuh butuh Pak, butuh butuh kerjaan gitu. siap, oke, oke. Oke, kapan-kapan boleh berkunjung ya, Bu? Boleh Pak. Nanti kalau udah rapi ya Pak, ini masih masih lagi apa namanya renov Lagi awal renov, siap, November siap, siap. mudah-mudahan. Iya, kita tunggu info di grupnya ya, Bu ya. Ya Pak. Oke, makasih Bu. Kang Ya Lintang, Pak. makasih. Oke, terima kasih Pak Beri untuk pertanyaannya. Ini backgroundnya masih urusan kambing nih Pak Beri. Ya nggak apa-apa. Belum diganti, sorry. Ya, oke. Nah, luar biasa sekali ya pertanyaannya, banyak sekali dari teman-teman terkait apa namanya bisnis ini snack snack ini. Nah ini teman-teman, eh, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya via open mic atau di kolom chat Zoom juga boleh gitu ya. Nah ini tadi saya baru coba menelusuri, ternyata benar di ini belum ada pemimpin pasarnya untuk sus ya Bu ya. Jadi ini merupakan opportunity yang bagus sekali gitu. Jadi sus kering itu belum belum ada pemimpin pasarnya. Jadi terlihat masih sangat apa namanya sangat eh, apa namanya sangat terbuka sekali gitu. Tapi kalau tadi saya coba lacak di demografi, ternyata itu eh, tertingginya itu justru ada di luar Jawa ini Bu. Itu maklun-maklun Ibu itu dari Jawa apa dari luar Jawa Bu? Ini Eh, ternyata Jawa sih yang terbesar dari Pulau Jawa gitu. dari Ini Pulau Jawa sebetulnya ya. eh, ada saya ada ini lagi dengan apa namanya Hmm. distributor ya. Itu Hmm. kemarin eh, eh, mau apa namanya menawarkan kalau mau produknya itu cuman harganya itu harga ecerannya saya masih belum bisa masuk kan. Jadi Hmm. eh, mereka kalau mau misalnya eh, saya masuk itu bisa apa namanya satu kontainer gitu misalnya. Tapi harganya itu harga skala apa perusahaan gitu loh. Jadi belum masuk kan ininya kan. Ya, Dan itu dan itu mainnya di Indonesia bagian timur karena bagian pasarnya timur. sudah itu. Kalau di sini katanya sudah terlalu apa ya padat banyak Ya. kayak Indomaret kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia Timur tuh masih masih pasarnya bagus tapi Hmm. apa namanya pemainnya masih sedikit gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa ambil dari salah satu dari yang disampaikan oleh Bu Ani ini bagi teman-teman, jadi nggak usah takut dengan pemasaran marketing gitu. Yang penting masuk dulu ke dalam komunitas-komunitas. Ya, Nanti di situ akan ada orang yang memang membutuhkan jasa kita untuk membuat produknya gitu ya. Jadi ya, ini ini merupakan peluang. Jadi Bu Ani ini main di B2C dan di B2B-nya gitu ya. Jadi ya. di B2B untuk perputaran uang yang cepat, B2C-nya untuk mempertahankan brandnya gitu. Tapi ini Ibu ada di ini nggak di retail, di retail ada? Eh, Produk selain di online, di Eh, retail sudah Retail masuk itu misalnya di Indomaret atau itu belum masuk. Indomaret lagi proses ya lewat jalur Indomaret, UKM Kang. Indomaret Lagi lagi proses proses. kemarin sudah tanda tangan tapi masih skala kecil gitu. Karena kalau Hmm. Indomaret itu kan ada yang
area per area ada yang apa sih ya BC gitu pusat gitu kalau nggak salah per Mm-mm. daerah gitu saya lupa gitu ya. Kalau Mm-mm. saya masih yang dapat Mm-mm. yang kecil gitu. Terus Mm-mm. kalau untuk main di gini ya buat temen-temen ya. Kalau emang kadang ya temen-temen ya ada yang main di retail gitu ya. Perusahaan retail itu banyak temen-temen yang gagal juga gitu Kang. Mm. Banyak kendala gitu. Saya makanya memutuskan nggak mau main di sana gitu karena modalnya tuh harus berlipat-lipat juga kan kalau main di retail dan belum tentu perputarannya bagus gitu. Malah malah ada temen yang rugi puluhan juta gitu gara-gara masuk ke apa ke retail retail modern gitu. Makanya saya hati-hati banget. Kalau saya ya tipenya saya ya mungkin apa ya saya bukan tipe yang Mm. eh, pengen buru-buru hasilnya besar. Yang Mm-mm. penting saya pelan-pelan, Mm-mm. pelan-pelan asal kelakon gitu lah. Ya. Pelan-pelan aja. Ya duit cashnya lebih banyak di mana ya? Udah yang itu yang saya kejar gitu. Ya. Kalau di itu kadang orang tuh cuman buat apa ya? Buat prestis ya. Oh ini Mm-mm. saya ada di sini, memang prestis tapi belum tentu Mm. apa namanya profitable gitu. Ya. Lah zong Kang. Karena Betul. banyak kasus teman-teman yang pada akhirnya tuh gulung gulung tikar dia. Ya. Ya. Karena memang pengalaman kita juga kalau pas mau masuk ke retail Indomaret, Alfamaret itu tuh harganya beda-beda araknya tuh, ya kan? Iya benar. Yang di atas, yang di bawah, yang mahal itu yang di depan kasir. Nah, itu harganya beda-beda gitu ya. Jadi kalau memang belum kuat industrinya, lebih baik mungkin polanya seperti Bu Ani ini, perkuat di online-nya di seluruh marketplace ada, terus juga Mm-mm. menggarap B2B gitu ya, B2B. Ya. Nah, ini juga di grup ada yang tanya nomor ibu atau nomor admin. Nah, Bu Ani kebetulan juga sudah bergabung di kelas kita dari beberapa pekan lalu. Nanti bisa di grup ya itunya untuk apa namanya komunikasinya. Nah, Eh, ini kan tambahan satu lagi. Ketika memilih produk apa namanya? Kita kita memilih produk ya. Misalnya mau main di snack nih. Karena mm-mm, snack kan udah padat ya. Snack tuh mm-mm, padat banget lah gitu. mm, Pilih produk yang eh, orang lain itu eh, menduplikasinya agak susah gitu. Kayak sushi ini kan sebetulnya butuh alat ya. Ada mm, oven, harus ada oven gitu. Tapi kalau keripik-keripik itu dengan penggorengan, dengan itu tuh udah bisa. Kalaupun mm, kita nggak ada modal, kita nggak itu, misalnya mau milih yang keripik, mainnya di keripik-keripik karena itu lebih gampang laku dan alat-alatnya lebih 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 murah lah ya gitu. Itu kita harus punya edit value kita apa? mm, Harus harus itu dicari gitu. Tapi kalau cuman sama aja, oh saya lebih enak dibandingin yang ini, mm, aduh itu kayaknya akan susah gitu untuk nembus. mm, Mau masukin ke toko-toko pun misalnya mau main peyek atau stick apa sih di pick basreng kayak gitu-gitu tuh udah penuh. Ke toko kalau misalnya kita masukin ke toko-toko udah mm, ada Bu yang sejenis biasanya ditolak. mm, Kalaupun kita mau cari produk yang pemainnya masih dikit lah, terus nggak gampang diduplikasi, mm. prosesnya tuh agak-agak itu, terus kalaupun main yang itu ya itu harus ada edit value-nya. Nah, nah ini apa namanya informasi yang sangat berharga nih teman-teman. Jadi jangan tiba-tiba bikin keripik ya pas mau dipasarin di retail udah ada yang punya di sana. Ini udah banyak nih merek A sampai Z gitu kan. Kita mau masuk Nah, di mana gitu kan. Nah, ini bagus gitu ya. Jadi kita mencari produk yang tidak mudah untuk diduplikasi tapi tentu saja produk ini digemari. Lidah orang Indonesia itu lebih suka gurih ya Bu ya dibanding iya manis. benar Kang. Mm. Nah, ini produknya Bu Ani juga sudah ada gitu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar, bisa juga untuk menjadi resellernya dulu gitu ya. Jadi reseller, nanti hubungi aja Bu Ani untuk bisa mencoba berjualan di di kategori produk ini gitu. Ya, Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir, langsung saja. Yang penting tadi modalnya mulai dari 300.000 ya Bu awal-awal ya. iya Kang. 300.000 terus cuman bisa 8 pack dulu sehari.
Ya, yang Dua penting hari ada. saya bikin 8 pack itu 2 hari karena Susma memang prosesnya Nah, agak lama ya. 2 hari saya cuma bisa 8 pack dikerjakan nah, sendiri itu akhirnya luar tarik. tadi ya luar biasa itu. Jadi kalau apa modal 300.000, alatnya sudah ada di dapur kita ya. Nah, itu tinggal kita coba coba aja gitu ya. Mengenai bagaimana ininya itu nanti bisa dipelajari di berbagai macam tempat gitu. Kalau Anda punya modal yang cukup, nggak usah pusing, tinggal nanti uh, maklun aja di tempat Bu Ani, tinggal teman-teman pikirkan sendiri mereknya apa yang mau dipakai gitu. Jadi nanti tempat Bu Ani menerima untuk maklun minimal 1.000 pieces ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman luar biasa sekali malam ini kita sudah mendapatkan masukan bahwa apa bisnis kita sangat besar, sangat luar biasa apalagi sekarang di era global seperti ini ya dan bisa intinya ada kemauan, jangan membatasi diri tidak bisa dan selalu ingat bahwa pensiun itu bukan berarti tua ya pensiun itu bukan berarti tua itu ya tua itu uh, apa namanya tidak identik dengan pensiun gitu ya pensiun uh, itu artinya adalah kita berhenti di tempat yang lama untuk memulai yang baru gitu ya baru lebih produktif. Nah teman-teman kita akhirnya sampai di penghujung acara. Mungkin ada penutupnya Bu Ani yang ingin disampaikan kepada teman-teman, silakan. Eh, saya satu ini yang selalu saya sampaikan pada teman-teman yang pengen memulai usaha, fokus dengan usaha kita dan terus bergerak juga terus belajar. Jangan tergoda. Biasanya kalau mulai usaha ya, ini bikin keripik nggak laku-laku gitu. Eh, Kok penjualannya nggak terlalu bagus? Kita terus ngelihat sebelah, oh dia jualan bakso yang laku banget gitu, langsung pindah gitu. Jangan, fokus aja dulu. Kalau memang kita sudah yakin produk kita itu bagus, bukan apa ya, maksudnya respon pasarnya akan lumayan, fokus aja dulu. Mungkin cara marketing kita yang masih kurang. Jadi itu aja, fokus, fokus pokoknya fokus. Nggak usah tergoda dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Besarkan Ya, aja produk kita, walau bagaimanapun hasilnya. Nanti setelah setelah apa namanya, setelah jalan ternyata dicoba segala metode tetap tidak itu baru kita bisa berpindah haluan ganti produk atau ganti jenis usaha itu baru bisa kita lakukan tapi coba aja dulu fokus aja dulu. ya, ya, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih Bu Ani untuk sharing-sharingnya malam ini. Sukses selalu untuk Nukuma. Teman-teman, nanti kita akan bertemu kembali pekan depan. Insya Allah pekan depan kita akan membahas apa namanya bisnis lain dengan pembicara yang lain juga. Teman-teman tetap semangat dan selalu jaga kesehatan karena biasanya kalau di usia pensiun kalau kita belum apa namanya pandai-pandai ini emosinya kurang stabil tuh gitu ya. Jadi bawaannya gimana gitu tiba-tiba uangnya udah habis gitu kan sudah Post habis power uang syndrome ya. uangnya udah habis nah itu nah ini yang harus kita hati-hati ya nah jadi teman-teman ini karena saya banyak melihat melihat itu terjadi di apa di lingkungan saya juga gitu ketika melihat bahwa banyak yang belum siap sama sekali masuk usia pensiun yang bingung gitu nah ini salah satu tujuan dari kelas pensiunan membuat nanti teman-teman menjadi bahagia di masa pensiun. Jadi tidak perlu khawatir lagi salah satunya adalah dengan memiliki bisnis yang bisa menopang kehidupan perekonomian keluarga kita. Terima kasih Bu Ani untuk sharingnya malam ini. Ya, sama-sama Teman-teman, Kak. terima kasih semua. Jangan lupa bagi teman-teman Muslim yang belum sholat Isya dulu sebelum tidur kita berjumpa lagi pekan depan. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang broker di bisnis properti. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana bisa membeli rumah dan menjualnya kembali dengan harga yang rendah dan menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Kita akan berjumpa lagi pekan depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya izin karena off ya.